teman-teman, bertemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, menyambung dari video kita sebelumnya yang sempat kemarin kita liput. Eh, Pada saat itu kita mengerjakan replika ini ya teman-teman ya. Replika kambing etawa ini. Waktu itu kita sudah ke tahap pemasangan karet ya teman-teman ya, pemasangan casing dari badan uh, replika ini ya teman-teman ya. Dan waktu itu kita sudah juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang kita harus lakukan sebelum pembungkusan replika ini teman-teman ya. Dan bahan yang kita gunakan adalah kupasan dari karet bantrek ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, yang juga kemarin mungkin kalau teman-teman bisa mengingat kembali atau mereview kembali video sebelumnya, bahwa kami sudah melakukan pemasangan ini, tinggal waktu itu tinggal melanjutkan bagaimana pemasangan berikutnya teman-teman ya. Hari ini replika kambing etawa ini sudah rampung ya teman-teman ya, untuk pemasangan ban itu secara keseluruhan sudah rampung. Makanya kami tayangkan kembali agar bentuk dari replika ini sebelum proses pengecatan bisa teman-teman ketahui ya, bagaimana utuhnya setelah dipasang ban keseluruhan ya teman-teman ya. Dan mungkin ada beberapa yang harus kita jelaskan teman-teman. Dan kita bisa melihat bagian-bagiannya dari dekat ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah melakukan pemasangan di bagian badan teman-teman ya. Dari video yang kemarin juga sudah kita tayangkan pemasangan badan menggunakan karet ban bekas, tapi yang kupasan dari ban truk ya teman-teman ya. Juga pada waktu itu kita juga sudah menjelaskan trik bagaimana pemasangan sepatu ini ya teman-teman ya. Kita sudah menjelaskan secara detail juga karena konstruksi juga cara pemasangan sepatu ini sudah kita jelaskan pada waktu itu. Karena memang yang paling tersulit sebenarnya ya untuk menentukan pemasangan kaki ini karena dia di bagian bawah dan ada beberapa tahapan pengerjaan yang harus kita lakukan untuk pemasangan kuku hewan ini teman-teman ya. Jadi waktu itu sudah cukup jelas kita jelaskan, dan pada waktu itu kita juga sudah melanjutkan bagaimana sebagian kulit dari badan ini sudah kita pasang teman-teman ya. Waktu itu kita sudah menjelaskan bagaimana pemasangan kulit ini yang berbahan apa? Berbahan karet kupasan bantrek itu teman-teman ya. Sehingga sini sudah terpasang semua. Juga beberapa trik sebelum pemasangan karet ban ini, bagaimana ada bagian-bagian yang harus kita sempurnakan sebelum kita memasang karet ban ini. Jadi mulai dari rangka, sebelum dipasang ban, kita harus juga melakukan beberapa tahapan-tahapan, mengingat hewan ini memiliki bentuk-bentuk yang memang harus kita sesuaikan teman-teman ya. Nah, dia memiliki lengkungan atau tingkat bentuk yang memang harus identik dengan hewan ini teman-teman. Nah, pada waktu itu kita juga sudah ini ya teman-teman, kemarin kita ada penambahan karet di sini ya, hanya untuk lebih agar posisi ini lengkungannya lebih tinggi, kita sudah tambahkan karet sehingga tahap pemasangannya sudah sedemikian ya teman-teman ya. Sudah bisa kita lihat bahwa ini sudah mengikuti udah mendekati dengan bentuk hewan yang kita inginkan teman-teman. Karena waktu rangka besi bagian ini masih mengalami kekurangan ketinggian ya teman-teman ya, kekurangan ketinggian. Jadi waktu itu kita sudah menambahkan dua ban ya untuk melapiskan awal sebelum kita bungkus ini, sehingga kita bisa melihat sekarang setelah dibungkus menjadi seperti ini. Dan untuk waktu itu kita belum, memang setelah pemasangan ban keseluruhan akhirnya kita harus menambahkan ini teman-teman ya,
menambahkan satu ban lagi, ban sepeda motor nih temannya, untuk lapisan bagian atas agar kelihatan dia apik teman-teman. Nah, karena di atas hewan ini memang kelihatan seperti tulang ya teman-teman ya. Tulang atas yang lebih menonjol di sini kita tambahkan ini untuk dia lebih nah, sempurna ya teman-teman ya. Nah, kemudian ekor juga kita sudah melakukan pemasangan ban ya, tapi kita tambahkan lagi ya teman-teman untuk membentuk ekor yang sedikit berbulu ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan pemotongan, kita iris-iris ban itu sehingga jadi seperti ini teman, dan kita pasang di bagian ekor ini teman, agar memang dia kelihatan ekor yang ada bulunya teman-teman ya. Walaupun tidak keseluruhan badan ada bulunya, tapi untuk ekor ini memang kita harus menampakkan bulunya teman-teman, agar tidak kelihatan mati gitu ya hewan ini ya, bahwa di ekornya memang ada bulu. Ya kita bikin persyaratan ya teman, bahwa di sini ada bulunya yang menambah apik hewan ini teman-teman ya. Kita ada lakukan penambahan ban di sini. Waktu itu juga ekor sudah berbentuk ya. Waktu kita lihat video kemarin sudah ada pelapisan ban di rangka, kemudian kita tambahkan bulu-bulu nih teman-teman. Begitu juga untuk ini ya teman-teman ya, untuk kepala pada waktu itu. Untuk kepala ini teman-teman ya, untuk kepala ini waktu itu kita sudah menampilkan bahwa kepala ini sebelum kita bungkus dengan lapisan luarnya, di dalamnya kita sudah melakukan trik ya. Trik itu kita menambahkan lapisan ban di bagian dalam ini teman-teman ya. Mungkin dari video yang kemarin teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat bagaimana rangka awal dari besi itu kita masih tambah lagi dengan beberapa ban sepeda motor untuk untuk menambah atau untuk membentuk bagian kepala ya. Karena kalau dari rangka awal besinya aja kita tidak langsung bisa membungkusnya dengan ini, karena di kepala itu ada tingkat lengkungan ya, seperti tengkorak ya, yang lebih besar di bagian kepala. Kemudian ada gembungan atau lekukan di bagian pipi atau rahang. Nah, nanti yang akan membuat sosok wajah itu ya menjadi sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan bentuk hewan aslinya. Sehingga dengan kita tambahkan tadi lapisan dalamnya dengan ban, kemudian kita lakukan pemasangan lapisan luar, kita akan menemukan lengkungan-lengkungan seperti ini teman ya. Jadi waktu itu di sini ada ban di dalamnya, sehingga begitu kita pasang di sini akan menjadi lebih 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 menggembung ya teman-teman. Karena kita mungkin bisa melihat bahwa hewan itu di bagian sininya adalah rahang ya. Jadi kita lakukan penambahan ban di bagian dalamnya, sehingga pada waktu kita pasang ini kita akan mendapatkan uh, lekukan atau lengkungan atau cembung di bagian sini teman-teman. Termasuk di bagian kepala ini kemarin kita ada penambahan di rangka awal di bagian dalamnya, agar kita mendapatkan kecembungan untuk khusus bagian depan sini teman ya, depan yang mengarah ke hidung ini teman-teman. Kemudian setelah kita lakukan pemasangan casing luar ini, kita bisa melihat wujudnya memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita masih ingat pada waktu itu kita ada beberapa sisa potongan ya, sisa potongan yang pada waktu itu kita nyatakan bahwa potongan itu masih kita gunakan untuk sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk pembentukan replika ini. Dan nyatanya memang kita masih menggunakan potongan itu teman-teman ya, untuk ini, untuk membentuk bagian kepala ini teman-teman. Nah, potongan-potongan itu mungkin kita bisa lihat ya, salah satu potongan yang masih kita gunakan seperti ini teman ya. Nah, ini kemarin sisa potongan itu bang, sisa potongan yang waktu itu kita bilang bahwa potongan itu bagian ini ya, memiliki ketebalan yang sehingga kita harus potong dulu untuk mendapatkan bagian yang lunak-lunak saja, yang untuk kita untuk memasang di ban ini teman-teman ya. Karena untuk memasang bagian ban ini kita harus memotong dulu dari bagian ban itu yang masih tebal. Dan ternyata memang sisa-sisa ini ya yang kita gunakan akhirnya untuk pembuatan atau penyambungan bagian kepala ini teman-teman ya.
Nah, ini dari mulai bagian ini, kepala ini kita masih menggunakan potongan ini teman-teman. Di sini ada ketebalan yang kita letakkan di posisi ini teman-teman ya. Ketebalan yang luar ini, ketebalan luar ini kita tempatkan untuk uh, bagian mulut ini teman-teman. Dan bagian bawahnya juga kita masih menggunakan potongan ban ini. Nah, kita lakukan untuk bagian bawah sini teman-teman ya. Nah, sementara yang atas itu kita lakukan pemasangan seperti ini teman-teman ya. Nah, pemasangan seperti ini. Nah, jadi begitu. Jadi ini juga sisa potongan itu masih sangat bermanfaat, bukan hanya untuk membuat uh, bagian kepala ini, tapi juga untuk bagian-bagian yang lain. Apabila kita juga membuat karya yang lebih besar, ini sangat kita gunakan dan akan kita gunakan lagi. Nah, terus kita membentuk ya teman, setelah kita pasang, kita bentuk lagi bagian hidung. Makanya untuk bagian hidung ini sudah kita lubangi ya, bahwa di sini untuk lubang pernapasan hewan ini. Nah, terus untuk yang bagian ini teman-teman ya, untuk bagian ini kita masih menggunakan ban sepeda motor teman-teman. Kita masih menggunakan ban sepeda motor karena untuk mendapatkan lengkungan yang lebih sempurna. Karena kalau kita masih menggunakan ban seperti ini teman ya, kulit ban seperti ini, kita nggak akan mendapatkan cekungan kecil seperti ini ya teman-teman ya. Lengkungan atau cekungan kecil seperti ini, sehingga kita akan kesulitan untuk menampilkan bentuk yang sempurna. Sehingga kita untuk yang bagian ini kita masih menggunakan ban sepeda motor teman-teman, dan pemasangannya lebih mudah dan kita mendapatkan cekungan atau lengkungan yang lebih pantas untuk uh, wajah hewan ini teman-teman. Dan di sini kita ada tambahkan lagi ban, kita kita pasang di sini karena di sini juga ada sambungan ya teman-teman. Di bagian dalamnya tuh ada sambungan karet ini, sambungan karet potongan. Jadi kita eh, lapisi dengan ini, sekalian juga ini menjadi sesuatu ya teman-teman ya. Mungkin sesuatu juga yang memperindah dan juga bisa merapikan teman-teman ya. Terus dari badan, dari kepala ini, terus kita lakukan lingkaran ini sampai ke bawah teman-teman. Nah, gitu. Untuk telinga juga demikian teman-teman ya. Kita bisa lihat telinga ini. Nah, telinga panjang ini kita juga masih menggunakan ini teman-teman ya. Kita masih menggunakan sisa potongan ini. Nah, ini kita rakit, kita rangkai dari beberapa ban. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini. Dan kita sambung teman-teman. Kita sambung, kita potong, kita sambungkan lagi dengan yang sisanya. Dan terus demikian kita rangkai sehingga dia membentuk telinga yang panjang ini ya. Memang menjadi suatu ciri khas kambing Etawa ini. Dan untuk telinga ini kita masih menggunakan sisa karet potongan ini teman-teman. Nah, karena kita tidak harus menggunakan bahan-bahan yang harus kita pakai bahan yang seperti ini. Jadi untuk yang sisa pun selama itu masih bisa pantas untuk kita buat bagian dari hewan ini, kita gunakan aja. Yang penting dia bisa masih lebih kelihatan pantas dan cocok teman-teman ya. Ini masih bisa kita kelihatan pantas. Walaupun dia di sini terdiri sambungan, tapi memang bentuk telinga itu memang tidak rata teman-teman ya. Untuk telinga hewan ini dia tidak rata, tidak mulus juga. Jadi dia juga seperti ada tekukan-tekukan telinga. Nah, jadi tekukan daun telinga sehingga kita lebih uh, cocok menggunakan sambungan-sambungan ini. Jadi kelihatan dia lebih alami ya teman-teman, lebih alami. Untuk matanya juga begitu teman-teman ya. Kita lihat mata ini. Ini juga kita masih menggunakan ban sepeda motor ya. Untuk bagian ini kita potong sedemikian rupa teman-teman. Bisa kita lihat, ini kita potong sedemikian rupa ini dari karet ban sepeda motor teman-teman ya. Kita bikin dua sisi, atas dan bawah. Kemudian untuk bola matanya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bola-bola matanya ada terdiri dari setengah lingkaran. Ini kita gunakan mainan anak-anak teman ya, lato-lato ya. Kalau kita masih ingat, lato-lato itu adalah mainan anak-anak yang bundar, terus juga keras teman-teman ya. Itu kita gerinda, kita potong menjadi dua bagian. Jadi sisi kirinya, sisi kanannya untuk
kita tempatkan sebagai bola matanya teman-teman ya. Dari itu latu-latu itu kita lubangi tengah-tengahnya, kita bor ya, kemudian kita sekrup, kita tempelkan ini jadi bola matanya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang apa ya, yang kuat teman-teman ya. Karena latu-latu itu adalah jenis plastik yang sangat keras dan tahan benturan juga kuat teman-teman ya. Nah, jadi kita menggunakan bahan-bahan walaupun yang murah tapi berkualitas teman-teman, kuat ya. Untuk matanya ini teman-teman ya. Jadi cuman itu aja untuk yang mata, kita cuman memerlukan apa ya, bahan yang bundar, yang keras seperti latu-latu itu kita bagi dua dan kita jadikan dia bola mata teman-teman. Secara keseluruhan kemungkinan ya sudah selesai ya ini teman-teman, sudah terpasang semua. Hampir 100% lah kita menggunakan ban bekas semua teman ya. 100% kita menggunakan ban bekas semua, mulai dari bagian-bagian kaki, badan, kepala, dan satu lagi teman-teman ya, kita membuat juga karena ini etawa perempuan betina ya teman-teman, kita membuat seperti kandung susu nih teman-teman ya. Kita juga membuat ini dari ban bekas ya teman-teman ya. Ini kita membuat keseluruhan dari ban sepeda motor teman-teman. Kita rancang, kita buat seperti ini, dan sebenarnya mudah teman-temannya untuk membuat ini. Ini hanya perlu seperti contoh ini teman-teman ya, seperti contoh. Nah, ini ban sepeda motor. Nah, cukup kita lipat begini teman-teman ya. Nah, kita lipat begini. Nah, ini kita lipat begini aja, kemudian kita tutup bagian sininya teman-teman ya, pakai ban sepeda motor ini juga teman-teman. Kita lipat begini, kita tutup pakai ban sepeda motor juga kiri kanan, sehingga dia menjadi seperti kantong gini teman-teman ya. Sangat mudah sekali sebenarnya pembuatnya, hanya ini dibuat dari ban sepeda motor teman-teman. Begitu juga sebelahnya teman-teman ya. Lantas kemudian kita potong, kita ikat, kita sekrup di bagian bawah badan ini teman-teman. Nah, untuk yang ujungnya ini kita cuma perlu penambahan sedikit teman-temannya, juga dari ban sepeda ini kita menggunakan ban sepeda pancal teman-temannya untuk membuat putingnya ini teman-temannya, karena dia lingkaran kecil yang mudah dilipat teman-teman ya, bisa membentuk lingkaran kecil. Karena kalau ban sepeda motor kita untuk membuat lingkaran kecil atau membentuk seperti ini agak sulit. Makanya kita menggunakan ban sepeda pancal tapi yang masih kuat ya teman-teman ya. Jadi memang kita menggunakan walaupun ban bekas, kita nyari ya ban bekas untuk yang masih kuat ya teman-teman ya. Jadi yang masih benar-benar kalau kita sekrup itu dia tidak robek atau dia benar-benar mengikat. Jadi kualitas karetnya masih bagus teman-teman. Dan rata-rata untuk kualitas ban-ban ini teman, walaupun dia sudah ban bekas, namun dia masih menjadi suatu media yang sangat kuat teman-teman ya. Ban bekas itu adalah media yang kuat karena dia sudah bukan ban murni karet ya, dia sudah bercampur dengan sintetis, artinya dia sudah bercampur dengan bahan-bahan serat-serat ya, sehingga dia memang kuat teman-teman, kuat sekali ban ini. Dia termasuk media yang tahan cuaca, hujan dan panas, juga kuat tahan benturan. Juga replika ini terkenal dengan replika yang kokoh ya teman-teman ya, tahan cuaca, hujan panas, juga anti benturan ya, anti pecah dan anti patah teman-teman. Yang kita perlu kuatkan hanya rangka teman-teman. Kalau rangkanya dari besi kita bikin konstruksi yang kuat, replika ini akan lebih bertahan lama ya teman-teman ya. Dan besinya juga kan terlindung oleh lapisan karet ini, jadi umur besinya pun sangat lama gitu teman ya. Dia tidak kena air atau tidak kena cuaca-cuaca yang membuat dia korosi atau karat teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman untuk penjelasan replika kambing etawa ini mungkin bisa saya akhiri ya, karena bagaimanapun karya replika ini dari awal sudah kita buat, mulai dari rangka, terus tahap-tahap pemasangan ban dan teknik-teknik pemasangan bannya juga sudah kita jelaskan
dari mungkin 2 video sebelumnya, dan ini video terakhir adalah setelah replika itu selesai, memang kita harus membuat video lagi untuk penjelasan-penjelasan dan narasi-narasinya sebelum nanti replika ini akan melalui proses pewarnaan teman-teman. Dan nanti juga proses pewarnaan kita akan juga menayangkan videonya di channel ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya, karena mungkin eh, kegiatan kami bisa menjadi edukatif ya, bisa menjadi edukasi, bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang ingin berkarya atau hobi ya, hobi membuat suatu karya, dan dalam hal ini kami menggunakan karet bahan bekas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas.